Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Belajar Gratis. Channel Belajar Gratis memudahkan dan menyenangkan. Adik-adik, kali ini kakak akan berikan video terkait dengan pembahasan soal-soal yang membahas materi konversi waktu untuk kelas 5 SD. Mari kita ikuti bareng-bareng adik-adik ya. Misal ada soal, sekarang pukul 10 lebih 27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Langkah yang pertama, kita akan mengubah 2,5 jam itu dalam bentuk jam dan menit. Kita akan buat seperti model waktu 10.27. Jadi 2,5 jam kalau dibuat dalam model jam dan menit, dia akan menjadi 2 jam lebih 30 menit. Nanti bisa dituliskan dalam bentuk waktu seperti ini. Dia adalah 2.30. Maka angka jam 10.27 kita tulis terlebih dahulu, 10.27. Kemudian berikutnya angka dari 2 jam 30 menit tadi 2.30. Nah, kedua angka jam ini kita jumlahkan adik-adik. 7 tambah 0 hasilnya adalah 7. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Dan 1 ditambah 0 adalah 1. Maka kita temukan hasil akhirnya adalah 12 lebih 57 menit. Jadi 2,5 jam setelah pukul 10 lebih 27 adalah pukul 12 lebih 57 menit. Kita masuk ke soal berikutnya adik-adik, soal nomor 2. Saat ini pukul 16 lebih 45 menit. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Jadi ada waktu awal itu 16.45, kemudian sebelumnya ya 3,5 jam sebelumnya. Berarti nanti operasi yang kita lakukan adalah operasi pengurangan. Kita bisa ubah dulu 3,5 jam ini ke dalam bentuk jam dan menit, seperti pada soal nomor 1 tadi adik-adik. Jadi 3,5 jam itu bisa ditulis 3 jam 30 menit, atau nanti dalam bentuk waktu seperti ini itu bisa kita tulis 3.30. Maka bisa kita tuliskan waktu yang pertama 16.45, kemudian waktu yang kedua 3.30. Nah, dari kedua ini tadi kita lakukan operasi pengurangan. 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Jadi hasil akhirnya kita temukan 13.15. Jadi 3,5 jam sebelum pukul 16.45 adalah pukul 13.15 menit. Masuk soal yang ketiga adik-adik. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8 lebih 50? Jadi nanti ada waktu awal itu 8.50. Kemudian 100 menit setelahnya. Jadi nanti kita akan menggunakan operasi penjumlahan. Kita ubah dulu bentuk 100 menit ke dalam jam dan menit. Caranya yaitu dengan membagi bilangan menit ini dengan 60.
untuk mengetahui jam. Jadi 100 dibagi 60 hasilnya adalah 1 sisa 40. 1 menunjukkan jam dan 40 menunjukkan menit. Jadi 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit ini nanti bisa kita tuliskan 1.40. Jadi kita tuliskan dulu angka 08.50, kemudian 1.40, kemudian dua angka ini kita lakukan operasi penjumlahan. 0 ditambah 0 hasilnya adalah Baik adik-adik, sekarang kita masuk soal nomor 3. Pukul berapakah 100? Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8:50 menit? Kita mempunyai nilai awal yaitu pukul 8:50. Kemudian 100 menit setelahnya. Berarti nanti kita akan melakukan operasi penjumlahan. Langkah berikutnya, kita ubah 100 menit ini ke dalam bentuk jam dan menit. Caranya yaitu kita bisa lihat untuk mendapatkan nilai jam, jumlah menit kita bagi dengan 60. Karena kita ketahui 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 100 menit dibagi dengan 60 hasilnya adalah 1 sisa 40. 1 menunjukkan jumlah jamnya dan 40 menunjukkan jumlah menitnya. Maka 100 menit bisa kita tuliskan 1 jam 40 menit. Atau dalam bentuk waktu atau jam atau pukul, maka kita tuliskan 1.40. Baik, langkah selanjutnya kita tuliskan nilai awal yaitu 08.50. Kemudian nilai yang berikutnya nilai yang 100 menit tadi yaitu 1.40. Kedua bilangan waktu ini akan kita lakukan operasi penjumlahan. Kita lihat angka di bagian menit ini adik-adik. 50 dan 40. Jadi kalau kita lihat, kalau kita jumlah, ini hasilnya adalah 90 ya. Nah, dalam jam itu tidak ada menit yang nilainya 90. Maksimal adalah 59 kalau dalam jam. Ya. Kita bisa lihat di sini nilainya adalah 90. Maka nilai 90 ini harus kita ubah ke dalam bentuk jam dan menit. Kita lihat 50 tambah 40 adalah 90. Maka 90 menit diubah ke dalam bentuk jam dan menit. Hasilnya adalah 90 dibagi 60, hasilnya 1 sisa 30. Atau 1 jam 30 menit. Jadi nanti dalam penulisan penjumlahan ini kita bisa tuliskan di sini menggantikan nilai 90 yaitu menit kita isikan 30. Kemudian untuk 1 jamnya masuk ke deretan jam di sini. Kita bisa tuliskan sebagai bantuan, bisa tampilkan di sini. Jadi 1 jam 30 menit hasil dari konversi 90 menit. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlah saja adik-adik. Jadi 1 ditambah 8 ditambah 1 hasilnya ada 10. Bisa kita tuliskan di bawah sini 0, kemudian satunya bergeser ke kiri, 1 kemudian ditambah dengan 0 jadi 10. Maka hasilnya 10
Jadi 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Baik adik-adik, masuk lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Benny belajar malam mulai pukul 18.00, selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Caranya untuk mengerjakan soal ini adalah kita ada waktu awal dan waktu akhir. Untuk mengetahui berapa lama atau durasi waktu, kita bisa mengurangkan waktu akhir dengan waktu awalnya. Jadi bisa kita tuliskan 19.45 nanti akan dikurangi dengan 18.00. Kita bisa langsung kurangkan adik-adik dari dua angka waktu tersebut. 5 dikurang 0 hasilnya 5. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. 9 dikurang 8 hasilnya adalah 1. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 1.45. Jadi Benny belajar malam selama 1 jam 45 menit. Baik adik-adik, sekarang kita masuk soal nomor 5. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit, sedangkan Benny naik bis selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Dalam soal cerita kali ini kita menggunakan operasi pengurangan adik-adik. Jadi nanti 11 jam dikurangi dengan 6 jam 45 menit, maka bisa kita tuliskan seperti ini adik-adik. 11.00 dikurangi dengan 6.45. Kita lihat di sini nilai menitnya adalah 00, padahal dia akan dikurangi dengan nilai 45. Maka kita harus pinjam dari nilai di sebelah kiri. Nilai di sebelah kiri adalah nilai jam. Maka nanti kita pinjam 1 jam diubah ke dalam menit. Ingat adik-adik, 1 jam berapa menit? Betul, 1 jam adalah 60 menit. Maka nanti kita bisa ambil atau pinjam dari sebelah kiri yaitu 1. Dia akan berubah menjadi menit dengan nilai 60. Nah, sekarang kita kurangkan nilai 60 dengan 45. Hanya saja di sini kita lihat nilai 0 dikurangi 5 kan juga tidak bisa. Maka kita pinjam dari sebelah kiri dari nilai 6 ini. Kita pinjam 1, nilainya 10 di sini adik-adik. Dan setelah dipinjam 1, maka 6-nya berubah jadi 5. Maka nanti bisa kita kurangkan sekarang. Nilai 10 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 5. Nilai 5 bukan 6 adik-adik ya, karena tadi sudah kita pinjam. Jadi 5 dikurangi dengan 4, maka hasilnya adalah 1. Sekarang menuju ke nilai jamnya di sini. Ini tadi sudah diambil, jadi sudah nilainya jadi 0. Maka tidak akan bisa dikurangi dengan 6. Kita pinjam dari sebelah kiri. Jadi nilai 1 di sini kita pinjam, dia akan berubah ke sini mengisi dengan nilai 10. Maka bisa kita kurangkan. 10 dikurang 6, maka nilainya adalah 4. Sekali lagi adik-adik, untuk nilai jam di sini itu kalau dipinjam menjadi menit hasilnya adalah 60. Kemudian kenapa kok yang di sini kita pinjam 1 jadi 10 bukan 60? Karena ini kan sama-sama menit adik-adik. Ya. Sama-sama menit. Jadi seperti bilangan biasa. Bilangan 6 dan 0, maka seperti bilangan biasa, bilangan 60. Demikian juga di posisi jam tadi. Ini tidak berubah jadi 60, tapi nilainya 10. Karena dia dianggap bilangan tadi ada bilangan 10.
Begitu adik-adik ya. Jadi hasil akhirnya adalah selisih lama perjalanan Edo dan Benny adalah 4 jam 15 menit. Soal berikutnya, nomor 6. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Bisa kita gambarkan seperti ini adik-adik. Di sini ada waktu sekarang. Nah, ke belakang atau 1 jam yang lalu, jadi 1 jam sebelum dari sekarang, itu adalah pukul 9.45. Kemudian 2 jam yang akan datang, bisa gambarkan ke kanan ya adik-adik. 2,5 jam ke kanan itu waktu yang nantinya akan kita cari. Nah, sebagai patokan nanti untuk mencari, kita awali dari nilai 9.45. 9.45 menuju ke sekarang itu jaraknya adalah 1 jam. Jadi lamanya 1 jam adik-adik. Kemudian dari sekarang menuju ke waktu yang dicari itu lamanya 2,5 jam. Jadi nanti kita bisa cari dengan cara 9.45 kita tambah 1 jam, maka ketemu jam sekarang. Nah, kemudian dari jam sekarang kita tambah 2,5 jam, maka ketemu nilai yang dicari. Atau dengan cara yang lebih cepat, kita bisa menggunakan cara 9.45 langsung mengarah ke waktu yang dicari. Jadi sebenarnya dari 9.45 ke waktu yang dicari kita membutuhkan waktu 1 jam dan 2,5 jam. Maka bisa dituliskan dari 9.45 ke waktu yang dicari itu lamanya 1 jam ditambah 2,5 jam, maka 3,5 jam. Baik, sekarang kita coba tulis jamnya. 9.45 ditambah 3,5 jam, kita tuliskan 3.30. Nanti bisa kita jumlah adik-adik. Tapi kita lihat di sini nilai menitnya itu 45 dan 30. Ini kalau kita jumlah hasilnya kan 75. Tidak ada nilai menit 75 adik-adik. Maka nanti 75 kita konversi dulu ke dalam bentuk jam dan menit. Bisa kita tuliskan nanti seperti ini. 45 ditambah 30 sama dengan 75. 75 menit diubah ke bentuk jam dan menit, yaitu 75 dibagi 60 hasilnya 1 sisa 15. Jadi 1 jam 15 menit. Maka nanti bisa kita tuliskan di sini 15 menit. Kemudian untuk 1 jamnya kita tuliskan di sini adik-adik, di atas sini. Jadi nanti akan dijumlahkan di bagian jam. Jadi nanti 1 ditambah 9 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Jadi hasil akhirnya kita temukan 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15. Demikian adik-adik soal-soal terkait dengan konversi waktu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik, dan jangan lupa bagikan atau share video ini buat teman-temanmu ya. Semoga bisa membantu juga buat teman-temanmu dalam memahami perhitungan konversi waktu. Channel belajar gratis, memudahkan dan menyenangkan. Sampai jumpa.